Apakah sekarang neraka sudah dihuni oleh manusia, Ustaz? Tidak ada manusia, tentunya manusia kayak kita dari anak Adam tidak ada. Tapi surga sudah ada, penghuninya sudah ada, bidadari, bidadara sudah ada. Banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum manusia. Kemudian menyuruh Jibril mendatangi surga. Lihat tuh surga. Jibril AS ke sana. Kasih pendapatmu Jibril. Ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja, bukan lagi lihat, dengar surga, kecuali mereka akan bergegas mengejarnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Jibril melihat neraka. Neraka diciptakan, diperlihatkan. Berikan pendapatmu. Setelah dia balik, dia mengatakan dengan azabnya, dengan siksanya segala macam, ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja neraka, kecuali pasti dia akan menjauhinya. Lalu Allah SWT menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dan neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat yang mudah untuk dilakukan, dan itu kemaksiatan, kerusakan, apalah segala macam. Lalu kata Allah SWT kepada Jibril, lihat kembali. Waktu dilihat kembali dari dua tempat ini, dia mengatakan, ya Allah, tentang surga, saya tidak menyangka ada hambamu yang selamat dari, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surga ini, karena beratnya hal-hal yang tidak diinginkan. Bangun sholat malam, mengeluarkan harta, bantu orang miskin, suruh bakti dengan orang tua walaupun orang tua itu jahat, gitu kan, dan seterusnya. Banyak hal. Dan tidak akan mungkin ada hambamu yang selamat dari neraka, karena memang dipenuhi dengan kemaksiatan. Berarti surga dan neraka itu sudah ada, dan memang surga dan neraka ini ada penghuninya. Ada penghuni, dari bidadari, dari bidadara, semuanya sudah ada. Kata Nabi SAW, bagi jenazah yang mati, kalau dia sudah masuk di kuburan, sudah jawab pertanyaan malaikat, maka kata Allah SWT kepada para malaikat, bentangkan jalannya hambaku ini ke surga, sehingga dia melihat dan menikmati surganya di pagi dan petang hari. Hadis yang lebih jelas lagi adalah hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya dari bidadari di surga langsung berkata, semoga Allah membinasakanmu, dia sebentar lagi akan meninggalkanmu dan menuju kepada kami, gitu kan. Berarti sudah ada penghuni, gitu kan. Sudah ada penghuni, tapi dari ciptaan Allah, karena bidadari, bidadara, hurun in dan wildanun mukhalladun ini Allah ciptakan langsung, tidak melalui proses seperti anak Adam. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Apakah di surga kita berkumpul lagi bersama keluarga? Iya, keluarga, kenalan kita semua yang masuk surga, asal sama-sama surga ketemu semuanya. Bapak Ibu bisa baca dalam surah At-Tur itu, kalau saya tidak salah ayatnya ayat 9 atau ayat 10. Coba buka deh surah At-Tur. Ya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, maka kami akan ikutkan bersama mereka keturunan-keturunan mereka, keluarganya semua akan ikut bersama dia, akan disatukan dalam surga, dan kami tidak menzaliminya sedikit pun. Benar ya? Ayat berapa tadi? At-Tur ayat 9 atau 10. Walladzina, baik saya lihatin, ayat 21. At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, keluarga-keluarga mereka, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari para amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini tentunya kalau kita baca ayat sebelumnya, ini berbicara tentang surga ya, makanya ini masalah surga nih, artinya akan digabungkan di surga, jadi akan bersatu insya Allah. Manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang berbeda-beda tergantung tingkat keimanannya. Apakah bisa seorang meminta untuk bersama jika berbeda surga? Tentu saja nggak bisa, kecuali suami istri. Ya, kecuali suami istri itu kemungkinan ya, suaminya akan mengangkat derajat istrinya. Ya. Atau sebaliknya, ya, itu bisa terjadi. Tapi kalau selain daripada ini nggak bisa. Cuman bertemu bisa, bertemu. Misal ada saudara kita, masya Allah ibadahnya luar biasa, kita kurang. Nggak bisa kita minta sama dengan dia, resiko siapa suruh malas, ya harusnya rajin.
Apakah sahih kawan yang soleh akan bertanya kepada Allah Ta'ala mana sahabatnya, menanyakan sahabatnya waktu di dunia yang sholat bersamanya, jikalau kawannya ada di neraka, kawan yang soleh akan menolongnya masuk ke dalam surga. Sahih, sudah kita sebutin ini waktu bahas masalah neraka, masuk dalam syafaat orang-orang beriman. Itu ada, kalau pegang bukunya bisa dilihat di bab-bab terakhir, sudah kita bahas masalah itu. Jadi nanti akan ada orang-orang yang beriman pada Allah di surga, lalu Allah bertanya padanya, ya, apakah kalian sudah puas? Lalu mereka mengatakan, ya Allah, masih ada teman kami yang belum kami temukan, gitu kan, yang dulu sholat bersama kami. Kemudian kata Nabi, kata Allah SWT, pergilah ke neraka dan ambillah mereka, tapi nanti masuk ke surganya sesuai dengan kadar amalnya dia, bukan berarti akan sederajat dengan temannya yang soleh itu. Karena semua orang beriman akan masuk surga ya, tentu syaratnya muslim. Biar sahabat dekat